Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dialah yang dapat melakukan apapun yang dia kehendaki. Seluruh kekuatan adalah miliknya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kita bukan siapa-siapa, tetapi dia mendandani kalian, wahai keturunan Adam alaihissalam. Mendandani dengan penghambaan, dan itulah tingkatan tertinggi atau kehormatan tertinggi bagi kalian, wahai keturunan Adam alaihissalam. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih, maha mulia, maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala sesuatu ada melalui tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita berlari dari setan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak bisa berbuat apapun untuk setan. Dan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan meminta tawabu. Dari cahaya matahari yang sampai ke bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi busana kepada hamba-hambanya yang mulia. Dari mereka cahaya ilahi dapat bersinar ke dalam hati kalian. Jika tidak ada orang-orang suci seperti mereka, tak ada satupun yang dapat meraih sesuatu dari cahaya ilahi. Begitu pula dengan kemuliaan surgawi tak dapat diraih, karena tidak ada orang yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menganugerahkan kita dengan pengampunannya. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Mereka berkata, mengapa kami memerlukan pengampunan? Apa yang kami lakukan? Kami tidak melakukan hal-hal buruk. Kami tidak melakukan hal-hal yang buruk. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang tak berdosa. Itu adalah pernyataan yang bodoh, pikiran yang tak masuk akal. Jika berkata berbuatan salah apa yang telah kami lakukan sehingga kami harus memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berpikir apapun yang mereka lakukan benar adanya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki dosa. Mereka bahkan berpikir tidak pernah berbuat dosa untuk mengatakan, oh Tuhan kami, ampunilah kami. Itulah ide setan. Setan berkata, kalian harus berkata, aku tidak melakukan perbuatan dosa. Mengapa aku harus memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Aku tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, setiap orang ketika diminta untuk memohon pengampunan berkata, mengapa aku harus memohon ampun? Mengapa aku harus memohon pengampunan? Apa yang telah kulakukan? Aku telah melakukan yang terbaik. Kami tidak melakukan hal yang salah. Segala sesuatunya baik-baik saja. Setidaknya itu membuat orang memohon pengampunan, tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku melupakanmu. Ketika aku melupakanmu, aku terjerembab dalam kegelapan. Dosa terbesar adalah melupakan pencipta kita. Bagaimana mungkin kalian dapat melupakan dia dalam setiap hembusan nafas? Dalam hembusan nafas kalian, setan berbuat sesuatu tanpa berpikir. Astagfirullah. Melupakan dia merupakan dosa besar. Apabila kalian melupakan Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kalian hanya bersama ego kalian. Tidak ada Tuhan bagi kalian. Melupakannya berarti meninggalkannya. Melupakan Tuhan kalian itu berarti menerima bahwa tidak ada sang pencipta. Tidak ada yang mengendalikan diriku. Bahkan para ilmuwan, bahkan satu atom yang kita katakan sebagai benda terkecil yang pernah ada, mustahil tanpa ada yang mengendalikan. Siapa yang menciptakan atom? Dia menciptakannya. Dia yang mengendalikan. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kalian pikir kalian tidak diawasi? Jika kalian mengklaim bahwa kalian tidak diawasi, kalian sama seperti ternak di padang rumput yang berpikir bahwa mereka tidak diawasi. Karena itu bukan level mereka. Mereka mempunyai pemahaman lain. Mereka tahu akan eksistensi mereka dari seseorang. Mereka tidak pernah berkata bahwa mereka ada dengan sendirinya. Tidak seperti orang-orang bodoh yang berkata, kami berasal dari diri kami sendiri. Itulah kelalaian besar.
Itulah kelalaian terbesar. Tidak ada yang mengerti di sini. Orang-orang bodoh seperti penghuni padang rumput, berikan perhatian kalian kepada saya. Ketidakpedulian terbesar bagi manusia abad ke-21 adalah tidak pernah adanya kendali pada mereka. Tetapi mereka menerima bahwa atom pasti dikendalikan. Tanpa kendali, bagaimana mungkin atom menjadi ada? Apakah atom ada dengan sendirinya? Apakah keberadaannya diatur tanpa ada kendali dari luar? Siapakah yang membuat titik pusat atom? Siapakah yang membuat titik pusat atom dikelilingi elektron? Siapakah yang memberikan kecepatan cahaya? Namun orang-orang tidak memikirkan hal ini dan mereka berkata, tidak ada yang mengendalikan. Tetapi tidak mungkin bila atom tidak ada yang mengendalikan. Bagaimana dengan diri kalian? Kalian bisa jadi melupakan sesuatu. Kalian bisa jadi merupakan suatu kumpulan atom. Mungkin triliun, kuadriliun atau lebih. Bagaimana mungkin tidak dikendalikan? Manusia sedang mabuk sekarang dengan mengatakan tidak ada Tuhan. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal itu? Dan mereka pun mencegah agar kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diucapkan di sekolah-sekolah. Kebodohan macam apa itu? Bagaimana kalian dapat mengklaim bahwa tidak ada yang mengendalikan matahari, samudra yang melintasi benua-benua, dan mereka juga mengatakan bahwa ini adalah pengetahuan yang positif. Apakah positif itu? Kera pun mentertawakannya. Keledai berkata, wahai profesor, aku tahu bahwa aku dikendalikan, dan aku tahu bahwa yang mengendalikan aku adalah tangan manusia. Kini kalian mengatakan tidak ada kendali. Kalian lebih rendah daripada keledai. Habis, karena umat manusia sampah, buanglah ke tempat sampah. Oleh sebab itu, para aulia Allah mengatakan bahwa akan ada badai kematian, banjir darah. Bukannya banjir dengan air, melainkan banjir dengan darah. Karena mereka mengatakan tidak ada kendali. Setidaknya katakan, kami dikendalikan. Dialah sang pengendali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang dapat menjadi sang pengendali? Abad ke-21 adalah puncak ketidakpedulian. Mereka saling memakan satu sama lain. Mereka tengah dihukum dan hukuman mereka baru saja dimulai. Hari ini lebih baik dari esok, dan hari kemarin jauh lebih baik daripada hari ini. Setiap hari makin memburuk karena manusia menolak mempelajari kebenaran, mempelajari realitas. Mereka mabuk, tidak pernah mengerti apapun, tidak pernah bertanya mengapa hal ini terjadi. Matahari terbit dan terbenam. Bagaimana dunia kita berputar mengelilingi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama berputar mengelilingi tata surya, sementara tata surya sendiri berputar dengan arah yang berbeda, orbit. Orbit dan galaksi kita juga memiliki orbit yang lain, berputar mengelilinginya. Siapa yang membuat ini? Manusia sudah habis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku memberikan sumpahku bahwa aku yang membuat mereka, mengendalikan mereka. Semua orang yang tidak peduli, orang-orang yang lalai di suatu tempat yang seharusnya mereka dihukum selamanya dan berada dalam kutukan surga selamanya. Abadi, wahai manusia, ini adalah waktu yang sangat singkat bagi hidup kita. Kita tidak diperintahkan untuk membangun dunia ataupun mengumpulkan uang, tidak. Tetapi kita dikirim ke sini sebagai khalifah kerajaan surgawi di bumi. Dan dia telah menganugerahi kita untuk menjadi khalifahnya di bumi, untuk mengumpulkan hal-hal baik, mengumpulkan hal-hal yang berharga, bukan untuk mengejar hal-hal yang kotor di bumi ini. Itu tidak bernilai, tetapi itulah ajaran setani, sistem setani dari timur ke barat, utara ke selatan. Manusia menjalankannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, amin. Wahai manusia, segala sesuatu ada batasnya, begitu pula dengan hidup kita. Kita datang dan pergi, semua ada batasnya. Ketika sesuatu telah mencapai batasnya, ia akan berakhir. Jangan berpikir bahwa kehidupan manusia akan berlangsung selamanya. Tidak. Suatu hari jiwa mereka, kekuatan spiritual mereka, suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang mengumpulkan mereka. Kemudian mereka akan bergelimpangan seperti mayat.
seperti peristiwa itu kian mendekat dan mendekat. Dunia bukan sesuatu yang baru. Jangan berpikir bahwa gedung-gedung tinggi dan teknologi membuat dunia menjadi baru. Tidak. Siapa yang menciptakan dunia, dia meletakkan batasan di planet ini. Suatu hari planet ini akan lenyap dengan perintah suci. Akan muncul tanah lain di muka bumi. Semuanya akan menjadi seperti pasir. Kalian tidak dapat menemukan sebuah batu sebesar kepala tangan. Kalian tidak dapat menemukannya karena banyak gempa bumi yang dahsyat, bahkan gunung-gunung pun akan terbang ke langit, saling bertumpuk menjadi seperti tanah yang berpasir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka untuk datang kepadanya, mengikuti pengendalian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengadilannya untuk seluruh umat manusia, dan waktu itu semakin dekat mereka karena tanda-tandanya baru saja bermunculan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita adalah orang-orang yang percaya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila umatku berada di jalan yang lurus, menjadi orang-orang yang jujur, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi mereka satu hari. Tetapi jika mereka mengikuti jalan setani, hidup mereka tinggal setengah hari. Dan setengah hari, satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 1000 tahun. Itu artinya hidup selama 500 tahun. Mereka mengikuti syariah tetapi kemudian meninggalkannya. Kalian tidak akan menemukan sebuah negeri yang mengikuti perintah suci. Oleh sebab itu 500 tahun, sekarang kita berada di tahun 1400. Artinya tinggal 100 tahun lagi sisanya. Kemudian di antara tanda-tanda tersebut ada yang mengatakan bahwa akan ada satu perang besar. Dunia akan berada di tengah-tengah perang terbesar. Hal itu mengakibatkan orang-orang di bumi lari tunggang-langgang. Siapa yang akan meraih hari-hari baik? Siapa yang menjadi hamba yang tulus? Siapa yang hidup untuk Tuhannya? Akan berada dalam perlindungan. Mereka terlindungi. Jika mereka hidup untuk ego mereka, keinginan fisik mereka akan dibawa pergi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan memberikan kita cahaya dan pengertian tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Di setiap tempat banyak yang mengiklankan jalan yang salah, melawan perintah surgawi. Dan ketika mereka sedang berlari untuk mencari jalan, mereka malah terjerembab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberkahi kita demi kehormatan orang yang paling terhormat dalam hadirat ilahi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.